Ini nggak salah kan? Kok kayak lagi berada di Paris ya? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Ya, Selamat Bapak. datang di Gedung Pusat Informasi Agribisnis Kementan. Iya, terima Ya. kasih banyak, Pak. Perkenalkan Oke. saya Magita Jasmine. Oke. Ya, saya petani dari Bandung, Pak. Oh, Kebetulan tadi saya merasa aneh, Pak. Saya mau ke Kementan. ya, Tapi saya ngelihat, kok ini kayak di Louvre Paris. Gedungnya ada kaca gedung segitiga. ya. Terus ini ada tulisan Kementan warna-warni. Ini ikonik. Iconic Jadi ya, Pak? produksi dari teman-teman Biro Humas. Oh, Iya. luar biasa ya. Pak, Iya. saya kebetulan penasaran nih, Pak. Oke. Pengen tahu dalamnya kayak apa. Oke. Kira-kira saya boleh izin masuk ke dalam Ya, nggak ya, Pak? silakan, silakan. Ya, jadi Mbak Jasmine, kolam ini atau situ Ragunan ini Iya. adalah penampungan air hujan atau catchment area kawasan sekitar kantor Kementerian Pertanian. Jadi semua saluran air yang tidak terserap di dalam tanah larinya ke sini. Ini sebagai apa namanya bisa untuk pemandangan, untuk perikanan juga dan untuk persediaan air juga sebetulnya. Kalau gitu ini namanya bisa disebut situ ya, Pak? Ini situ sebetulnya, ini situ Oh. alam ini. Oh, situ Nah, alam. tapi ada gedung di sini, Ya. gedung Pusat Informasi Agribisnis di Kementerian Pertanian, dan ini kita masuk ke gedung Kementerian, gedung Pusat Informasi Agribisnis. Ini adalah taman di dalam ruangan, bunga-bunga di sini, kemudian ada beberapa contoh anggrek, kemudian tanaman ya kaktus dan lain sebagainya. Ini Ya. luar biasa juga ya, Pak. Ya. Ya, adem loh di sini, hijau semua. Ya, sebetulnya temperaturnya bisa diatur begitu ya. Iya. Ini kalau untuk tanaman-tanaman seperti ini suhu optimalnya berapa, dan ini bisa diatur. Ada pengatur suhunya di dalam ruangan. Ya, ini Mbak Jasmine ada dua contoh tanaman. Ini baby kailan berumur 2 minggu kira-kira. 2 minggu. Jadi 2 minggu yang lalu kita panen, langsung kita tanam. Yang di bawah kangkung dari biji 2 minggu juga. 2 minggu Itu juga. ya, kalau ini pindah tanam sudah agak kecil, sudah tunas ya. Kalau itu dari biji. Oh, boleh kita lihat ya, Pak ya? Ya, ya. Jadi akarnya bisa kelihatan di situ. Oh, luar biasa ya akarnya. Ya. Dan ini tinggal pakai air aja ya, Pak ya? Air dan nutrisi di dalam air. Oh iya, itu ada Ya. nutrisinya ya. Ya, jadi ada nutrisi yang untuk memberikan makanan ke tanamannya. Iya. Lalu untuk maintenance-nya, Pak, ini gimana ya cara maintenance? Kalau maintenance-nya sangat mudah sebetulnya. Karena ini hidroponik, jadi kita hanya mengatur nutrisi yang ada di dalam airnya saja. Oh, jadi Ya, nggak perlu disiram-siram. Tidak perlu disiram lagi. Jadi kita melihat biasanya di awal pertanaman sebelum kita tanam, nutrisinya kita berikan. Ya, nutrisi pupuknya kita berikan, sudah selesai sampai panen. Ini contoh setelah panen bisa langsung kita tanam. Oh, Ya, setelah seperti panen itu. langsung tanam. Ya. Karena ini cuman bermodalkan pipa aja, lalu ada Pipa, teknologi dan air, ya, dan ini langsung ada Ya. nutrisinya juga. nutrisinya juga. Luar biasa, Ya. Pak. Kalau gitu, mari kita jalan-jalan lagi yuk, Pak. Jadi Oke, boleh lihat yuk. lagi yang lain, Pak? Oke, silakan. Ini Mbak Ya. adalah simbol pertanian yang modern. Jadi pertanian 4.0. Ini gambarnya simbolnya seperti ini. Jadi petani ke depan sudah menggunakan internet, sudah menggunakan satelit, sudah menggunakan teknologi controller, kemudian juga petani-petani bisa mengontrol pekerjaan-pekerjaan di lapangannya dari satu desktop atau dari meja. Sudah canggih Gitu ya. Ini sebetulnya gambaran pertanian 4.0 di gedung ini. Mbak Jasmine, jadi apa sebetulnya motivasi menjadi petani? Mbak Ya. Jasmine kan masih muda, kemudian juga tidak berpengalaman di pertanian. Sebelumnya justru di sektor lain ya, di kegiatan hiburan. Ya. Apa motivasinya? Jadi Jasmine ini berpikir menjadi petani ini sangat kompleks ya, Pak ya, sangat unik, Pak. Iya. Bertani ini seperti berseni.
Iya, iya. Kita harus bersabar menanam benihnya, dan udah gitu kita bisa memetik hasilnya, karena Jasmine berpikir selalu apa nih yang paling penting, yang utama. Iya. Pokok utama kita ini adalah yang primer ini makanan, Pak. Iya, Gitu. betul. Maka dari itu Jasmine selagi umur masih muda, Pak, Iya, Jasmine masih punya tenaga iya. untuk bisa bertani, kenapa tidak gitu, Betul, Pak? betul. Karena Jasmine berpikir selain kita bisa bertanam, kita bisa menjual marketnya, Pak. Dan itu menguntungkan ya? Betul, Pak. Betul. Jasmine mencoba untuk jangan jauh-jauh kita ke lingkungan sekitar kita di komplek rumah Jasmine ya, Pak ya. Iya, Itu banyak yang pesan kalau kita mau coba untuk sebarkan brosur sayuran dengan buah-buahan, Pak. iya. Gitu. Lalu Jasmine juga mencoba untuk pelan-pelan ke store-store, top buah, total buah gitu. Dan banyak sekali permintaan dari pasar ya. Betul, Pak. Artinya kita membudidayakan, kita menjual, mendistribusikan, tidak ada masalah sebetulnya ya Betul. di masa pandemi ya. Betul, Pak. Bahkan kita mengkonsumsi sendiri, Pak, gitu. Dan anak-anak muda bisa masuk ya. Betul. Dengan modal bagaimana modal? Nah, kebetulan pada saat itu, Pak, Ya. karena Jasmine memulainya tanpa modal, Pak. Oh, Akhirnya Jasmine cari marketnya dulu. Jasmine bantu, judulnya membantu teman untuk menjualkan tanamannya, Pak, oke. sayurannya. Bekerja sama ya berarti ya. Betul. Nah, ketika Jasmine sudah berhasil menjual, kenapa tidak Jasmine sudah ada profit di situ? Iya. Jasmine coba mulai dari pola tanam, Pak. Iya. Ketika memulai dari pola tanam, Jasmine merasa, Masya Allah, ternyata ini loh hasilnya. Jadi Jasmine nggak pernah malu ketika Jasmine bertani, Pak, gitu. Bahkan teman-teman sekarang Jasmine rasa ya, Pak ya, Iya. banyak rekan-rekan yang sudah mulai tertarik, Pak. Nah, itu jadi motivasi teman-teman lain ya Betul. untuk mengikuti jejak Mbak Jasmine ya. Betul. Dan sektor ini menyediakan lapangan kerja, peluang keuntungan, peluang berbisnis yang menguntungkan ya. Betul. Artinya betul-betul bisa menjadi prospek untuk kehidupan mereka ke depan ya. Betul. Jadi Mbak Jasmine bisa dijelaskan selama ini terjun ke dunia pertanian, ke bisnis pertanian apa saja yang dilakukan? Ya, jadi kebetulan Jasmine ini di daerah Lembang, Pak. Jasmine melakukan untuk bikin ekstrak untuk kain rayon. Oh, Nah, lalu Jasmine juga di daerah Majalengka itu mengelola untuk pembuatan bibit penangkaran bawang merah Sumenep. Nah, setelah panen, Pak, bawang merah tersebut Jasmine olah, Pak. Nah, setelah Jasmine olah, itu jadinya seperti ini, Bapak. oh ini produk yang sudah diolah ya dari Iya. teman-teman petani ya. Betul, Pak. Iya, iya, Jadi iya. Jasmine ini menanam, baru setelah panen langsung diolah, digoreng sendiri, dan ini dibikin 2 variasi, Bapak. Iya, iya. Gitu. Kenapa Jasmine memilih bawang Sumenep? Karena bawang Sumenep itu kan walaupun kecil tapi lebih wangi, Pak. Aromanya kuat. Betul, Iya. lebih tajam. Dan kalau kita coba, Bapak boleh coba, Bapak. Iya. Boleh. Sedikit ya. Ya. Bagaimana Ini yang rasanya? original ya. Ini yang original. Itu Kalau ini yang pedas ya? Betul, Bapak. Iya. Dan ini lebih garing atau lebih crunchy ya, Pak? Aromanya Ya? luar biasa. Betul. Crunchy, kemudian kering ya, dan aromanya sangat kuat. Betul, Pak. Dan ini untuk kulit yang sudah kita kupas, Pak, itu nggak dibuang. Oh, ini dengan Ini- kulitnya ya? Nggak. Untuk kulitnya jadi sama Jasmine ini jadikan ekstrak pewarna, Oke, air, Pak. oh pewarnanya. Warna alami, Oke. Pak, gitu. Nah, tentunya ini juga bisa menjadi peluang untuk membuka bisnis. Dan nilai tambah dari bawang merah segar Betul. ke olahan seperti ini luar biasa ya. Betul, Bapak. Harganya berapa seperti ini? Ini 45.000 aja, Bapak. Oh, Oh, dari berapa kilo? 150 gram. Oh, 150 gram. Iya, gitu. Jadi kalau harga bawang sekitar 20.000 sekilo, Iya. atau sekarang 30.000 ya? Iya, betul. Itu bisa menjadi 3 toples, Pak. 3 toples. Ya. Cukup nilainya cukup tinggi. 30.000 menjadi 120.000 berarti kan? Betul. Iya kan? 30.000 menjadi 120.000. Dan itu peluangnya kan berapa kali lipat ya, Pak ya? Ya, 3 kali lipat. Ya, 3 kali lipat. Iya. Dan itu untuk para rekan-rekan, semoga ya Pak ya, para Iya. rekan-rekan muda yang sudah ingin bergerak dan untuk membuka peluang bisnis, Iya. bisa melihat kepada potensi pertanian, Pak. Jadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Jasmine tadi, bagaimana kisah Mbak Jasmine dari dunia hiburan kemudian masuk ke sektor pertanian. Dan saya harap tadi cerita yang disampaikan Mbak Jasmine bisa menjadi motivasi teman-teman generasi muda untuk juga tertarik ke sektor pertanian. Amin. Bahwa sektor pertanian seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pertanian adalah sektor yang tidak akan mati, tidak akan kalah oleh pandemi maupun oleh krisis. Amin. Jadi sektor pertanian akan selalu dibutuhkan. Dan tadi contohnya Mbak Jasmine sudah menyampaikan bahwa justru di saat pandemi seperti ini,
kita sangat membutuhkan sektor pertanian. Dan mudah-mudahan teman-teman muda, generasi muda, petani-petani muda bisa meniru apa yang dilakukan Mbak Yasmin. Amin, amin. Tetap teguh untuk bertani dan kita semua bisa meniru apa yang Mbak Yasmin lakukan dan tetap semangat ya Mbak ya. Amin, amin. Pasti akan banyak tantangan, Amin. hambatan, tetapi yakinlah bahwa sektor pertanian adalah sektor yang sangat menjanjikan, bisnis yang menguntungkan dan memiliki prospek yang cerah. Iya, amin. Dan Jasmine juga mengucapkan terima kasih banyak Bapak sudah diberikan kesempatan untuk bisa berkunjung ke Kementerian Pertanian. Sama-sama. Semoga dari Jasmine juga dan rekan-rekan semua petani muda dapat berfaedah aja. Gitu. Dan Jasmine juga ingin mengucapkan kepada teman-teman, nikmatin aja prosesnya. Suatu saat kita akan sampai. Dari desa untuk negeri, mari kita perjuangkan. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih.